berapa, berapa murid yang ada, SPP-nya berapa, seperti itu yang dilaporkan oleh kepala unit. Jadi mitra dapat memantau eh, murid-murid di unit tersebut gitu loh. Apa namanya? Untuk SPP-nya apakah sudah dibayarkan? Ya, jangan sampai nanti salah masukkan data gitu loh. Yang seharusnya dimasukkan ke aplikasi tapi masuknya ke yang lain seperti itu. Kita menghindari itu. Dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sistem yang akan dilaporkan mitra. Nah, nanti menjadi sistem juga bagi kami apabila mitra tidak melaporkan secara periodik maksimal 3 bulan, maka secara otomatis kami akan memblacklist dari apa namanya dari Pimba Shop atau logistik ya, ketika mitra mau membeli tapi belum ada laporan, nah secara otomatis kami akan memblacklist atau memblokir untuk akun-akun dari mitra tersebut ya. Dan kalau sampai lebih dari 3 bulan hingga sampai masa kerjasama habis, maka kami mungkin apa namanya dapat memutus kontrak secara sepihak atau tidak dilanjutkan kontrak kerjasamanya. Ya, apabila tidak ada laporan atau bagi hasil seperti itu. Kami juga berharap mitra dapat disiplin, bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil bersama Bimba, eh, apa namanya untuk hak untuk kewajiban tersebut. Dan kami pun akan melakukan hak dari mitra-mitra apabila sudah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dari mitra tersebut ya. Oke, mungkin hanya itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ketika Pak Arif sudah memberikan informasi pembelajarannya, mitra dapat raisen atau apa namanya bertanya apa yang sudah dipelajari atau bagaimana kesulitannya gitu dapat ditanyakan ketika Pak Arif sudah memberikan materinya. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas arahan serta penguatan yang telah disampaikan kepada kami ya. Bapak Ibu, tadi Bunda menyampaikan bahwasanya laporan ini wajib sehingga nanti ketika Bapak Ibu tidak melaporkan selama 3 bulan akan bisa di blacklist gitu ya. Nah, dari laporan BIBA. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar agar nantinya kita lebih mudah dalam melaporkan. Karena tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu mitra ataupun kepala unit yang sudah lama. Nah, ini akan mempermudah Bapak Ibu karena nanti laporannya secara online dan secara real time. Ya. Ketika Bapak Ibu melaporkan, maka pusat akan langsung bisa mengeceknya. Nah, untuk itu, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu banyak konfirmasi ya. Ketika dulunya offline, sekarang menjadi online, mungkin akan eh, agak canggung karena baru pertama berganti, tetapi nanti selanjutnya akan lebih mudah karena laporan-laporan yang diinput juga seperti biasa gitu ketika Bapak Ibu melaporkan di laporan offline-nya. Ya, baik Bapak Ibu mitra dan kepala unit sekalian, kita akan langsung saja memulai acara training aplikasi pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke laporan aplikasi, saya akan share terlebih dahulu untuk fitur-fitur yang harus Bapak Ibu nantinya input ataupun Bapak Ibu update di laporan aplikasi masing-masing. Nah, di sini nanti juga akan kami kirimkan ya di akhir acara record dan juga eh, bahan alat yang dibutuhkan untuk laporan aplikasi termasuk fitur ini nanti untuk Bapak Ibu sebagai bahan eh, pembelajaran agar tidak terlalu kesulitan untuk melaporkannya. Ya, baik. Yang pertama itu ada fitur utama web based unit aktif. Ini nanti Bapak Ibu ya, setelah acara nanti akan kami kirimkan
link ya, link laporan stripbimba.com unit. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan login. Login seperti biasa ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi, masuk ke media sosial, pasti diarahkan untuk memasukkan username dan password. Nah, untuk itu nanti juga dari pusat akan memberikan username dan password sesuai dengan unitnya masing-masing. Kemudian untuk menu login ini nanti juga kami arahkan Bapak Ibu untuk mengganti passwordnya karena eh, dari sekian banyak unit ini passwordnya password awalnya itu sama semua. Kita buatkan dari pusat itu sama semua sehingga akan lebih mudah ya untuk ketika ada kesalahan Bapak Ibu masuk ke laporan unit lain atau unit lain masuk ke laporan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itu untuk mengantisipasi hal tersebut maka kami sarankan untuk mengganti password dari password yang lama ke password yang baru. Dan langsung saja kita akan coba untuk masuk ke menu yang pertama atau untuk laporan yang pertama yaitu dengan login kita menuju ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya kita akan menggunakan laporan stripbimba.com. Nah, nanti ketika Bapak Ibu eh, di komputernya ya sudah mendapatkan link laporan stripbimba.com maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu karena Bapak Ibu berada di unit untuk melaporkan kegiatan unit artinya Bapak Ibu harus memilih yang berwarna hijau yaitu laporan untuk unit. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, maka nanti akan diarahkan untuk ke laporan unitnya. Nah, untuk websitenya berubah menjadi laporan stripbimba.com/unit/login. Nah, untuk login Bapak Ibu nanti diarahkan untuk memasukkan email dan username seperti ini, seperti biasa ketika masuk ke media sosial ataupun ke aplikasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan username. Yang atas ini username dan yang bawah itu passwordnya. Username-nya nanti adalah kata Bimba, 5 kata Bimba, BI kecil MBA besar. Nah, ini harus sesuai ya, BI kecil MBA besar. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Di Bimba ini kita BI-nya kecil, MBA-nya besar, kemudian 5 angka atau 5 digit angka ini adalah nomor cabang unit. Biasanya Bapak Ibu akan menerima 4 nomor cabang unit. Contoh di sini ya. Di sini kita akan menggunakan nomor cabang unit 4372 karena yang dibutuhkan itu 5 digit, maka depannya ditambahkan angka 0. Jadi username yang kita gunakan yaitu Bimba 04372. Nah, ini khusus untuk unit kami ya, unit kami. Jadi nanti untuk unit masing-masing dari kepala unit ataupun mitra akan mendapatkan username sesuai dengan eh, nomor cabang masing-masing. Jadi tidak semuanya sama seperti username yang saya gunakan sebagai contoh ini. Kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya nanti kalau dari pusat akan diberikan sama semua seluruh unit yaitu 123 123 ya. 123 123. Nah, untuk itu tadi kami arahkan untuk ganti password. Jadi ini sudah saya set untuk username dan password di laporan saya. Untuk itu setelah kita isi username dan passwordnya, tinggal kita sign in. Nah, setelah kita sign in akan diarahkan atau akan muncul tagline Bimba seperti ini yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Sehingga kita bisa close untuk tagline-nya. Nah, tadi kita diarahkan ya untuk mengganti password. Bagaimana caranya untuk mengganti password? Yaitu dengan klik ya, diklik bagian yang ada fotonya ya, foto profil di paling di pojok kanan atas kita klik. Nah, di sini ada change password dan ada menu logout. Change password untuk mengganti password, logout untuk keluar dari aplikasi. Kita pilih change password karena kita akan mengganti passwordnya.
Nah, di menu change password ini kita diarahkan untuk mengganti old password, yaitu password lama yang diberikan Pimba yaitu 123 123. Nah, kemudian kita masukkan new passwordnya, kita masukkan password barunya. Nah, untuk password baru bisa disesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Yang penting ketika Bapak Ibu sudah mengganti password barunya, dengan mengganti password lama dengan password baru, Bapak Ibu wajib untuk mengingat-ingatnya ya, jangan sampai salah masukkan password. Nah, ketika kita sudah masukkan new password, nanti yang kita masukkan ke new password, kita masukkan kembali ke confirm password. Nah, new password dan confirm password ini isinya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ganti old password dengan new password, dan new password ini nanti dituliskan kembali ke confirm password. Dan setelah sesuai antara new password dan confirm password, tinggal kita update password. Kita klik update passwordnya. Nah, nanti otomatis password yang baru sudah dapat digunakan di aplikasi kita masing-masing. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk password barunya silahkan bisa dicatat atau diingat-ingat agar nanti tidak malah merepotkan ya, karena kalau passwordnya ganti tetapi tidak ingat, nanti Bapak Ibu tidak bisa masuk ke aplikasinya masing-masing. Ya, itu untuk menu yang pertama, yaitu menu login. Kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu menu profil. Profil unit, di sini ada pengecekan ya, atau hanya cek. Kemudian ada di dalamnya ada profil unit, ada kontak, ada rekening bank. Kemudian ada konfirmasi konfirmasi ke PIC belum, jika belum sesuai. Kita masuk lagi ke laporannya. Di bagian kiri, nah di sini ada menu-menu, ada dashboard, laporan, sampai dengan paling bawah ini ada report. Nah, ini yang kita sebut menu. Kita pilih ke profil unit sesuai dengan menu yang kedua yang akan kita lihat atau kita input nantinya. Nah, untuk profil unit ini sudah diisi oleh pusat. Nah, dari nomor cabang sampai dengan nama Korwil, kontak ya, kontak itu ada telepon, nomor HP, email, sampai dengan alamat unit. Kemudian ada rekening bank, nama bank, virtual account, dan atas nama. Nah, Bapak Ibu di profil unit ini, Bapak Ibu hanya melakukan pengecekan ya, pengecekan, hanya melakukan pengecekan. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang salah ya, ada yang salah di sini, ada yang salah dari profilnya, dari kontaknya, atau dari rekening banknya, Bapak Ibu hanya bisa konfirmasi ke pusat jika ada yang tidak sesuai datanya. Nah, kalau sudah sesuai berarti sudah oke, tapi kalau ada yang salah, Bapak Ibu bisa konfirmasi. Kemana konfirmasinya? Bapak Ibu bisa WA ya, bisa WA ke kami dari saya atau Bunda Nani di divisi kemitraan, atau Bu Lucy, atau pengawas, atau mungkin yang punya Korwil boleh ke Korwil. Nanti akan segera ditangani, segera direvisi bagian yang salah. Atau Bapak Ibu juga bisa klik di menu laporan ya. Menu laporan. Nah, di sini juga ada teknis laporannya, ada call centernya. Nah, Bapak Ibu bisa baca untuk teknis laporannya seperti apa, kemudian call centernya di sini. Nanti ketika memang ada kendala, Bapak Ibu bisa WA ya, WhatsApp ke nomor ini untuk bisa diberikan solusi dari permasalahan yang ada di laporannya atau aplikasinya. Ya, itu tadi untuk menu profil unit. Selanjutnya kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu menu daftar staf. Ada di menu staff, submenu daftar staff, kita akan input dan update. Kemudian di dalamnya ada tombol tambah staff, tombol impor staff, download impor staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita masuk ke laporan aplikasinya, yaitu tadi menu yang ketiga. Kita masuk ke menu staff. Menu staff ada daftar staff ya. Tadi staff, submenunya daftar staff. Kita klik daftar staff. Nah, di daftar staff ini
kita bisa menambahkan data-data staff atau di Bimba kita sebut relawan. Relawan di dalamnya ada kepala unit, asisten kepala unit, motivator dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan seluruh data staff yang ada di unitnya masing-masing di eh, menu staff, daftar staff. Nah, untuk menambahkan data staff, kita mempunyai dua tombol yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu menggunakan tombol tambah staff. Tombol tambah staff ini yaitu menambahkan data staff secara satu persatu. Nah, kemudian yang kedua ada import staff. Import staff ini bisa menambahkan data staff secara eh, banyak data ya, banyak data. Misalkan ada 3 data, 4 data yang mau dimasukkan, kita bisa menggunakan import staff. Nah, kita akan coba satu persatu untuk dua tombol yang ini. Yang pertama akan kita gunakan yaitu tambah staff. Nah, ketika kita mau menambahkan staff, maka Bapak Ibu harus perhatikan nicknya ya, nicknya. Karena ini kami sudah aplikasi sudah kami gunakan, maka nanti kita akan melanjutkan. Nah, untuk nick ini, Bapak Ibu yang baru menggunakan aplikasi bisa menggunakan nomor urut ya, nomor urut contoh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, namun untuk di contoh ini saya menggunakan 8 digit ya. Saya menggunakan 5 nomor cabang unit yaitu 04372, kemudian kami tambahkan 002. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara kami atau mungkin bisa konvensional dari mulai angka 1 sampai dengan seterusnya sesuai dengan jumlah data staff. Nah, caranya kita tambahkan di sini. Nah, nicknya ya, ini Bapak Ibu bisa menggunakan angka 01 atau 1 atau seperti punya seperti contoh juga boleh. Kalau saya karena tadi sudah menggunakan angka 1 dan 2, jadi saya akan lanjutkan ke angka berikutnya yaitu 043720003. Nah, ini nomor urut saja ya. Jadi setelah 2 saya akan menggunakan angka 3. Kemudian namanya tinggal kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan nama-nama staff yang ada di unitnya masing-masing. Contoh di sini sudah ada kepala unitnya, berarti saya akan memasukkan nama ASKU atau motivator. Nama yang akan saya masukkan contoh ya. Kemudian jabatannya, contoh jabatannya guru atau motivator ya. Guru ini adalah motivator, kemudian statusnya kita pilih aktif, departemennya kita pilih Bimba Ayuweo, tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuk. Contoh kalau misalkan baru masuk berarti misalkan tanggal masuknya 2 September. Nah, kita klik saja tanggal 2 September. Tapi kalau masuknya sudah lama, Bapak Ibu bisa klik di bagian bulan dan tahun di sini ya. Kita klik di sini. Nah, nanti kita akan muncul bulan-bulannya. Ketika kita klik tahun di atas, nanti akan muncul pilihan tahunnya. Jadi bisa disesuaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa ketik manual ya. Ketik manual di sini. Contoh misalkan masuknya tanggal 02, bulannya 9. Nah, untuk tanda pemisahnya atau tanda penghubungnya antara tahun dan bulan yaitu menggunakan tanda strip ya, menggunakan tanda strip, bukan bukan tanda titik atau bukan tanda garis miring, tapi menggunakan tanda strip. Nah, kita gunakan 02 strip 09 strip 2025. Kemudian tanggal lahir juga sama untuk eh, proses inputnya tinggal kita pilih ya. Misalkan kita mau pilih tahunnya dulu. Nah, motivator tersebut ada di lahir tahun 2000-an. Nah, kita pilih tahun 2000, kemudian misalkan tahun lahirnya tahun 2001, kita pilih, tinggal kita pilih bulannya ya, contoh. Nah, seperti ini. Kemudian nomor teleponnya kita sesuaikan sesuai dengan nomor telepon dari motivatornya. Email kita sesuaikan juga.
Nah, di sini ada nomor rekening bank atas nama. Ini keterangannya atau ada tanda kurung opsional. Artinya boleh diisi, boleh tidak. Ya, diisi boleh, tidak diisi tidak masalah. Nah, ini hanya untuk mempermudah atau mendata saja dari relawannya masing-masing, dari stafnya masing-masing untuk nah ketika tidak diisi juga tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Kita cek misalkan ini sudah sesuai, nomor rekeningnya tidak mau diisi juga tidak apa-apa. Kita cek apakah datanya sudah sesuai. Jika sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, maka data staf yang baru sudah masuk ya. Nah, di sini nicknya 04372003 atas nama Linda, jabatannya guru, status aktif Departemen Bimba Ayueo, tanggal masuk 2 September 2025, masa kerja 0 tahun 0 bulan. Nah, di samping kanan ini ada kolom aksi, ada lihat staf yang bergambar mata, ada ubah. Pusat ya di Kiring PT. Ya, ada ubah staff yang bergambar pensil dan kertas. Kemudian ada set as out staff atau mengeset ketika staff ini resign atau keluar ya. Kita coba contohkan satu persatu. Ketika kita mau lihat data staff, tinggal kita klik bergambar mata, maka kita akan dapat melihat data-data dari staff yang ada. Nah, seperti ini ya. Kita hanya melihat karena kita hanya lihat staff. Kalau kita mau mengubah data staff, kita bisa menggunakan ubah staff. Nah, kita bisa mengedit di sini ubah staff ya. Dari nama sampai dengan nomor telepon atau email. Untuk mengubah nick kita tidak bisa ya. Jadi untuk nicknya sudah terkunci, tidak bisa kita ubah. Nah, contoh misalkan kita mau ubah, kita kasih rekening ya. Nah, seperti ini bisa. Nah, contoh. Kemudian kita simpan. Nah, maka datanya sudah tersimpan di sini ya, sudah bisa masuk nomor rekening bank dan atas namanya sudah tersimpan ketika kita klik ubah staff. Kemudian ada set as out staff yaitu mengeset ketika ada motivator atau kepala unit atau staff yang resign. Contoh kita gunakan seperti ini, kita klik yang bergambar silang. Nah, untuk alasan keluar ini tidak bisa kita ubah. Kita pilih saja tanggal keluarnya tanggal berapa. Kemudian catatannya sesuai dengan alasan guru tersebut atau motivator tersebut keluar ya. Bisa disesuaikan. Contoh misalkan pindah rumah. Nah, seperti ini. Tinggal setelah sudah sesuai untuk catatannya tinggal kita set sebagai keluar. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul statusnya tanggal keluar. Alasan keluar, catatannya pindah rumah. Kemudian setelah kita set sebagai keluar, di sini ada menu delete staff ya. Ini delete staff ini bisa digunakan, bisa tidak. Kalau kami menyarankan tidak perlu dihapus ya data-datanya sebagai eh, database untuk unit kita masing-masing. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk menu tambah staff yaitu menggunakan atau menambahkan data staff satu per satu. Ketika kita mau menambahkan kembali, tinggal kita klik tambah staff, nanti kita akan diarahkan untuk mengisi data-data staffnya. Nah, itu tadi untuk tambah staff. Kita lanjut ke menu yang berikutnya atau tombol yang berikutnya untuk menambahkan data staff menggunakan tombol import staff. Untuk tombol import staff ini kita nanti akan membutuhkan aplikasi tambahan sebagai master untuk mengimport data staff yang sudah yang akan kita upload. Nah, kita akan langsung saja contohkan untuk import staff, yaitu kita klik import staff. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk import staff. CSV, click here to download sample file. Nah, kita diarahkan untuk klik here ya. Nanti ketika kita arahkan kursor kita ke tulisan here, maka akan muncul garis bawah dan ketika kita klik
kita akan diberikan data atau kita akan diberikan aplikasi template untuk mengimpor data staff. Tinggal kita save. Bapak Ibu silahkan bisa di save di mana saja ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kami akan save di sini. Nah, kemudian ketika sudah terdownload, tinggal kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, data Excel seperti ini. Kita hapus ketika ada datanya, kita hapus saja di baris yang kedua, kita sisakan baris yang pertama. Kemudian setelah ini kita harus ke aplikasi tambahan. Nah, kami juga sudah siapkan aplikasi tambahannya berjudul Master Generate Import. Nah, ini nanti kita gunakan untuk eh, mengambil data yang akan kita import. Nah, di sini ada import staff yang akan kita gunakan. Di sini juga sudah saya siapkan dari data-data yang akan kami upload, yaitu dari nick, nama, jabatan, sampai dengan paling kanan itu ada status CSV. Nah, datanya ini sudah sama seperti data yang tadi kita tambah staff, tinggal kita sesuaikan saja. Karena banyak data yang harus kita upload, jadi kita membutuhkan master CSV-nya. Nah, untuk data-datanya kita isi sesuai dengan kebutuhan. Akan ada tanda di atas ya, di sini. Nah, antara email dan rekening ini ada tanda di atasnya, yaitu tanda bintang dan tanda pagar. Yang bertanda bintang ini artinya wajib, yang bertanda pagar ini artinya boleh diisi, boleh tidak, atau opsional. Jadi ini saya contohkan, ada yang kosong, ada yang kami isi. Nah, ini artinya yang bertanda pagar boleh diisi, boleh tidak diisi. Yang bertanda bintang ini artinya wajib. Ketika kita tidak isi yang bertanda bintang, maka akan berpengaruh ke status CSV-nya. Status CSV-nya akan berubah menjadi silang. Nah, untuk itu kita wajib isi untuk data-data yang bertanda bintang agar status CSV-nya berubah menjadi tanda checklist, checklist, dan checklist. Nah, dari import staff ini yang kita butuhkan adalah data atau rumus yang paling kanan, yaitu di sini ya, di kolom CSV. Nah, untuk itu kita blok yang di bagian kanan ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Nah, kemudian kita pastekan ke import staff template yang tadi sudah kita download. Nah, kita gunakan klik kanan di sini, kemudian kita paste pakai paste value. Paste yang 1, 2, 3. Nah, setelah kita paste selesai, tinggal kita save. Kemudian ada notifikasi seperti ini, tinggal kita pilih yes. Nah, setelah itu bisa kita close ya. Lalu setelah itu kita kembali ke aplikasinya, kita klik yang bertanda atau yang berwarna merah di bagian kanan. Nah, kita upload tadi data yang sudah kita simpan. Nah, ini tadi yang sudah kita download dan kita simpan di sini, kita klik, kita open. Lalu setelah itu klik import. Nah, proses import sudah selesai. Data-datanya kita akan mendapatkan laporan dari aplikasinya. Ya, seperti ini. Import staff result akan kita save. Nah, setelah terdownload bisa kita lihat laporannya untuk import staff resultnya, yaitu dari tiga data yang sudah kita upload. Ini ada tulisannya berhasil, ada laporannya berhasil. Yang kedua berhasil, yang ketiga juga berhasil. Nah, bisa kita close saja, kita kembali ke laporannya. Nah, ketiga data yang sudah kita masukkan tadi sudah masuk semua atas nama Lina Dwi dari jabatan guru, Ibu Karisma asisten KU, dan Liftiani jabatan guru sesuai dengan data yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya. Jadi itu
perbedaan untuk menggunakan tambah staf dan impor staf. Jadi untuk dua tombol ini Bapak Ibu boleh memilih salah satu ya. Hanya memilih salah satu saja, mana yang Bapak Ibu anggap ini lebih memudahkan Bapak Ibu, silahkan digunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan tambah staf saja atau bisa menggunakan impor staf. Seperti itu ya, silahkan nanti bisa dicoba bagaimana cara yang mudahnya. Ya, oke, baik Bapak Ibu, itu tadi untuk cara menambahkan staff, data staff, ya, daftar staff untuk laporan aplikasinya. Selanjutnya kita masuk ke menu berikutnya setelah daftar staff, yaitu kita masuk ke menu murid. Buku induk, input, dan update. Di dalamnya ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid result, kolom aksi, ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Nah, kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, di bawah data staff ada humas dan murid. Kita pilih yang murid, kita pilih yang buku induk. Nah, di sini ada data murid ya. Ini karena kami sudah memasukkan. Kalau yang baru pasti nanti akan kosong. Tinggal Bapak Ibu tambahkan data-data murid yang ada di unitnya masing-masing. Nah, untuk menambahkan data murid ini hampir sama ya. Sama, caranya sama dengan menambahkan data staff tadi ya. Yang pertama yaitu menggunakan tambah murid, yaitu menambahkan murid satu persatu, menambahkan data murid satu persatu. Kemudian ada import murid aktif, menambahkan data murid secara banyak data, dengan banyak data. Nah, kita contohkan lagi ya. Ini juga harus kita perhatikan untuk NIM-nya, karena untuk data murid ini NIM-nya tidak bisa kita samakan dengan data staff ya. Untuk murid NIM-nya kita harus ya, ini wajib menggunakan 9 digit. Nah, untuk 5 digit yang pertama sudah kita sesuaikan dengan nomor cabang unit masing-masing. Nah, 5 digit sudah kita tambahkan, artinya Bapak Ibu tinggal menambahkan 4 digit lagi. Nah, kalau NIM-nya kita mulai dari angka 1, berarti nanti kita menulisnya yaitu dengan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mau ditulis di awal 04372, berarti kita harus mulai menambahkan 4 digit angka, yaitu menggunakan 0001 dan seterusnya. Nah, jadi harus ya, wajib hukumnya menggunakan 4 digit. Jadi tidak bisa hanya menggunakan angka 1 saja. Ya, jadi harus 9 digit. 5 yang sudah kita siapkan di sini, kemudian ditambah 4 digit. Nah, kami akan mencontohkan seperti ini, sesuai dengan yang sudah ada di data kami, yaitu mulai dari 89, artinya saya akan menambahkan data murid dari NIM 90. Nah, seperti ini. 0090. Cara penulisannya seperti ini. Ditambahkan 0 di depannya. Kemudian tinggal kita input namanya. Contoh input namanya. Kemudian tempat lahir. Contoh di Jakarta. Lalu tanggal lahirnya juga seperti tadi ya. Bisa kita klik di sini atau bisa kita sesuaikan. Karena ini murid, tanggal lahirnya murid Bimba, jadi antara range umurnya 3 sampai 8 tahun, kita pilih 2022. Nah, contoh misalkan tanggal lahir 5 Januari 2022, tanggal masuknya, nah contoh misalkan anak tersebut masuk di awal bulan 2 September 2025. Tahapannya, contoh misalkan tahap persiapan, kemudian gurunya, kalau di tahap persiapan biasanya nanti, maaf, kelasnya kita pilih kelas Bimba. Nah, untuk golongan ya, golongan ini adalah standar kelasnya gitu ya. Contoh misalkan standar 2 ini S2, standar 3 ini S3, seminggu 3 kali, standar 4 S4 dan seterusnya. Kemudian ada paket 72 seminggu 3 kali, ada khusus ya, kelas khusus. Khusus 2 seminggu 2 kali, khusus 3 K3 seminggu 3 kali dan seterusnya.
Kemudian ada kelas beasiswa. Selanjutnya ada kelas English jika ada Inggrisnya. Nah, untuk beasiswa full ini beasiswa duafa ya, murid duafa. Nah, contoh seperti ini. Nah, contoh misalkan murid ini pilih S3 ya, seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya kita sesuaikan. Contoh misalkan SPP-nya 250.000. Nah, untuk penulisan SPP-nya tidak perlu menggunakan tanda baca. Ya, tidak perlu menggunakan RP, tidak perlu menggunakan tanda titik, tanda koma, ataupun tanda baca yang lain. Cukup dituliskan angkanya saja 250.000 seperti. Nah, kemudian untuk petugas trial ya, ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Kalau misalkan mau diisi boleh. Biasanya untuk petugas trial akan diberikan kepada askunya. Lalu guru, nah guru ini sesuai dengan guru yang membimbing Ananda, yang membimbakan Ananda. Contoh, lalu nama orang tuanya, kita isikan nama orang tuanya. Untuk nomor teleponnya bisa disesuaikan nomor telepon orang tuanya. Kemudian di sini ada note, lalu ada catatan ya, opsional. Nah, ini bisa diisi, boleh tidak. Jika dibutuhkan silahkan diisi, jika tidak, tidak masalah. Kemudian di sini ada info dari mana orang tua tersebut mendapatkan informasi dari tentang Bimba. Nah, contoh misalkan dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan lainnya. Contoh misalkan, oh ini dari humas, dari orang tua murid aktif yang menyampaikan bahwa Ananda masuk di Bimba. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk humas. Kemudian alamatnya bisa disesuaikan ya. Nah, sesuaikan. Nah, kalau misalkan ada alamat lengkapnya, boleh diisi alamat lengkapnya RT, RW, dan sebagainya. Kemudian kita cek terlebih dahulu sebelum kita simpan, apakah ada data yang belum kita isi. Nah, contoh seperti ini, tempat lahirnya lupa tadi ya. Nah, kita isi tempat lahirnya Jakarta, misal. Nah, kita cek apakah sudah sesuai data-datanya. Jika memang sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, murid baru telah berhasil disimpan dengan NIM 0437200910, tanggal masuknya 2 September 2025, 0 tahun 0 bulan, nama Bening, umur 3 tahun, kelas Bimba Ayoe, golongan standar seminggu 3 kali, S3, SPP 250.000, guru atas nama Linda, notnya tidak ada. Beasiswa bukan beasiswa ya, strip. Kemudian statusnya murid baru. Nah, statusnya murid baru. Kemudian di paling kanan, di kolom kanan ini ada kolom aksi. Ada set sebagai murid keluar yang bertanda silang. Kemudian ada lihat murid. Kemudian ada ubah murid. Lihat murid yang bertanda mata, ubah murid yang bertanda pensil dan kertas. Kita coba yang pertama yaitu kita mau ubah murid ya, kita klik. Nah, di sini untuk mengubah data murid ya. Contoh misalkan, oh kita ubah data gurunya karena gurunya resign. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nama guru yang lain. Nah, contoh seperti ini. Kemudian setelah sudah kita ubah, tinggal kita simpan. Nah, maka data gurunya akan berubah, nama guru yang baru yaitu Bu Lina Dwi, seperti itu ya. Kemudian ini untuk lihat murid, kita bisa klik lihat murid, kita hanya melihat data-data murid. Kemudian yang ketiga ada set sebagai keluar ya. Nah, ini misalkan ada murid yang lama, nah, kita bisa set di sini ya, untuk kita bisa sortir di sini ya, ada tanda panah ke atas, panah ke bawah, dan sebagainya. Ini untuk menyortir. Nah, ini NIM-NIM yang lama. Nah, seperti ini. Contoh ini NIM murid yang lama yang sudah ada di unit. Nah, contoh kita akan keluarkan. Ini atas nama Ramadan ya. Contoh akan kita keluarkan datanya.
pilih alasan keluar ya. Kita klik tadi tanda silang ketika murid tersebut keluar, kita klik tanda silang, kita pilih alasan keluarnya. Contoh, Ananda sudah masuk TK ya atau masuk SD. Nah, masuk TK ya ini contoh. Kemudian tanggal keluarnya kita sesuaikan. Contoh misalkan dia keluarnya hari ini, kita pilih hari ini tanggalnya. Kemudian kita pilih set sebagai keluar. Nah, maka data anak atas nama Ramadan ini sudah keluar di tanggal 15 September. Alasannya masuk TK atau SD. Ya, itu tadi ya, Bapak Ibu, ketika ada murid yang keluar. Lalu selanjutnya tadi juga ada murid beasiswa ya. Nah, untuk murid beasiswa nanti akan ada tandanya. Saya berikan contoh saja ya. Di sini anak yang beasiswa ini contohnya dia menerima beasiswa 50.000 dari SPP normal 200.000. Nah, ketika ada yang berganti seperti ini ya, beasiswa S3B3. Nah, untuk potongan beasiswa 50.000 seminggu S3 sehingga SPP-nya menjadi 200.000. Nah, tinggal kita edit semuanya ini untuk golongan yang beasiswa dan kita pilih gurunya sudah sudah sesuai semua, tinggal kita simpan. Nah, ketika ada murid beasiswa, maka akan muncul ya, muncul seperti ini ya, muncul tanda beasiswa. Nah, artinya status periode 1 tanggal berakhir 1 Juli 2025 ini bisa kita perpanjang untuk beasiswanya. Kita klik perpanjang, maka dia akan perpanjang otomatis sehingga beasiswanya masih berjalan. Nah, seperti ini ya. Status sedang berjalan periode 2 tanggal berakhir 15 Maret 2026. Nah, di sini ada tombol perpanjangan beasiswa jika ada Ananda yang eh, mendapatkan beasiswa ya. Ini juga bisa duafa atau sebagainya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya, ada yang muridnya berubah berganti golongannya berganti dari murid reguler menjadi duafa ya. Bapak Ibu bisa langsung mengubah datanya gitu ya atau data SPP-nya. Misalkan semula tadinya 250.000, kalau duafa itu kan full ya, beasiswa full, tidak membayar sepeser pun. Jadi 1 rupiah pun. Jadi Bapak Ibu bisa langsung diedit untuk SPP-nya menjadi nol. Nah, jadi bisa disesuaikan untuk SPP-nya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu untuk data murid, misalkan ada yang berubah dari golongan reguler ke golongan beasiswa. Itu untuk tambah murid ya, Bapak Ibu, menambahkan data murid satu persatu bisa klik di sini tambah murid dan jangan lupa untuk NIM menggunakan 9 digit. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencontohkan untuk impor murid aktif, menambahkan data murid secara banyak data. Kita ingat-ingat untuk NIM terakhir yaitu 90, kita harus gunakan klik impor murid di sini, klik here to download, kita tunggu sampai downloadannya muncul, import murid template kita save. Nah, kemudian kita klik hasil downloadannya, jika ada datanya bisa kita hapus. Nah, lalu kita kembali ke master generate ya. Master generate di sini ada import staff. Yang ketiga ada import buku induk. Nah, di sini ada data-datanya, data-data muridnya yang sudah saya input. Ada 3 data yang akan saya masukkan. Tadi NIM-nya 90 ya, terakhir. Ini akan masuk ke 91, 92, 93. Nama murid, tempat lahir, dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti tadi ketika kita akan menambahkan data staf melalui import, ada tanda pagar dan tanda bintang. Tanda pagar ini artinya opsional, boleh diisi, boleh tidak.
tanda bintang artinya wajib diisi. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak kita isi, tidak akan masalah ke status CSV-nya. Status CSV-nya akan tetap checklist, checklist, dan checklist. Namun, ketika yang bertanda bintang tidak kita input, maka status CSV-nya akan berubah menjadi silang. Nah, artinya ketika kita menggunakan import buku induk ini, kita harus pastikan status CSV-nya sudah checklist semua. Lalu seperti tadi yang kita gunakan adalah di baris paling kanan, di kolom CSV ya. Di kolom CSV maka kita blok dari data-data yang akan kita upload. Kemudian kita copy, bisa menggunakan Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke import murid template. Kita klik kanan, kemudian kita paste 1, 2, 3 atau values. Nah, setelah itu bisa kita save. Kita pilih yes, bisa kita close, kita kembali ke aplikasinya, klik yang berwarna merah, kita pilih yang import murid template, open, kemudian import. Nah, murid baru telah berhasil diproses, tinggal kita tunggu laporannya. Nah, ini untuk laporannya, import student results. Kita save, bisa kita lihat untuk laporannya, data murid yang sudah kita upload ini berhasil, berhasil, dan berhasil. Ketikanya berhasil, kita bisa tutup untuk data laporannya. Kita cek untuk data muridnya atas nama Ranendra Sakira Salma, sesuai data yang tadi sudah kita input. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sama, hampir sama untuk penggunaannya, tinggal disesuaikan saja tombol mana yang Bapak Ibu anggap mudah, apakah menggunakan tambah murid atau impor murid, silahkan. Bisa digunakan salah satunya saja. Ya, itu tadi Bapak Ibu untuk menambahkan data input dan update di buku induk menu murid. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya setelah murid, yaitu kita masuk ke menu kelima, yaitu setting preference. Input dan update, ada profit share atau bagi hasil, tahun, bulan, dan profit share, bagi hasil persentase. Kita masuk ke laporannya. Kita cari ya, ini setting ada di sini, kemudian kita pilih preference. Preference ada di bawah, kita klik. Nah, di sini akan muncul royalti atau bagi hasil. Nah, royalti bagi hasil ini bagi kepala unit ya, yang mungkin mengelola unitnya, yang tidak tahu berapa bagi hasilnya, bisa ditanyakan ke mitranya, berapa bagi hasil yang sudah disetujui atau sudah disepakati oleh mitra dan juga Bimba ya. Jadi nanti bisa ditanyakan berapa yang harus disepakati, dan ketika sudah dapat hasilnya, ketika sudah dapat informasi berapa persen bagi hasilnya, Bapak Ibu bisa isikan ke 1 tahun ya, 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, ini bisa diisikan semuanya. Contoh misalkan bagi hasilnya 10% per bulannya. Nah, diisi dari bulan Januari sampai dengan Desember 10%. Kemudian setelah kita isi semuanya, tinggal kita update. Nah, sudah ya. Ini bisa digunakan biasanya 5 tahun ya, kalau tidak salah ya, kontrak untuk unitnya. Nanti bisa diperpanjang atau diubah persentasenya sesuai dengan kesepakatan lagi dari mitra dengan Bimba. Nah, ketika ada perubahan artinya bisa kita ubah. Kalau tidak ada perubahan ya berarti sudah sesuai gitu ya dengan apa yang kita input eh, sebelumnya. Nah, kalau tidak ada perubahan tidak perlu kita update. Kalau ada perubahan kita ganti sesuai dengan perubahannya, lalu klik update. Oke, itu untuk setting preference bagi hasil ya, royalty.
Dan selanjutnya kita akan lanjut ke menu berikutnya, menu yang keenam yaitu menu keuangan. Ada penerimaan, input dan update, tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi bisa dilihat dan dihapus. Kita masuk ke laporannya, kita ke menu keuangan. Keuangan penerimaan. Kita pilih keuangan penerimaan. Nah, di sini adalah daftar penerimaan pembayaran SPP setiap bulan ya. Setiap bulan ada tambah penerimaan, ada departemen Bimba Ayueo, ada tahun penerimaan, ada bulan penerimaan. Di sini bisa kita ubah ya. Untuk penerimaannya kita mulai dari tahunnya atau bulannya. Contoh kita mau lihat penerimaan di bulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat-lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bulan September kita klik. Nah, seperti ini September belum ada penerimaan. Nah, contoh bagaimana caranya untuk mengisi daftar penerimaan. Kita bisa klik di sini tambah penerimaan. Nah, kita pilih murid ya, pilih murid yang membayar SPP di bulan ini. Contoh murid yang membayar SPP di bulan ini. Nah, ini kita pilih contoh ya, ada Salma bayar SPP untuk 1 bulan, kemudian bayar untuk tahun dan bulan kita pilih 2025 ya, sudah sesuai tahunnya. Nah, untuk bulannya di sini ya, bulannya ini harus kita sesuaikan. Ketika anak tersebut belum bayar di bulan Januari sampai dengan Agustus, maka akan muncul data-datanya seperti ini ya. Akan muncul datanya seperti ini. Data bulannya akan muncul. Maka dari itu Bapak Ibu harus benar-benar teliti. Kita lihat jangan sampai salah memasukkan bulan pembayaran. Nah, contoh misalkan Salma ini mau membayar bulan September. Di sini masih bulan Januari. Artinya bulannya harus kita ganti. Kita pilih bulan September, SEP, Sep ya. Kita pilih September, biaya SPP menyesuaikan dengan data di buku induk, tidak perlu kita input. Kemudian setelah itu kita pilih metode pembayarannya. Ada metode pembayarannya cash, edisi, atau transfer. Contoh misalkan pembayarannya secara transfer. Kwitansi nomor. Nah, ini kwitansi nomor ini artinya nomor urut saja. Kita gunakan nomor urut pembayaran. Contoh si Salma ini membayar nomor 1 di bulan ini. Yang pertama di bulan ini. Jadi kita bisa gunakan angka 1 kwitansi nomornya. Dan untuk tanggal penerimaan kita sesuaikan. Contoh misalkan dia membayarnya di tanggal 1 September 2025. Kemudian setelah itu kita cek ya. Kalau sudah tinggal kita submit. Nah, maka data Salma, pembayaran Salma sudah masuk di sini ya. Tanggal 1 September, kwitansi nomor 1 via transfer, bulan September, NIM 0437200393 atas nama Salma, total pembayarnya 250.000. Ada aksi, bisa view penerimaan ya, kita bisa lihat penerimaannya. Kemudian ada hapus penerimaan. Jika misalkan penerimaannya salah, kita tidak bisa edit, hanya bisa menghapus lalu menambahkan penerimaan kembali. Seperti itu ya. Nah, ini contoh ya, ketika ada murid yang sudah membayar di bulan-bulan sebelumnya, maka contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau bulan-bulan sebelumnya sudah terbayarkan, di bulan-bulan setelahnya ini akan sudah tidak bisa kita klik ya. Nah, sudah otomatis sudah dibayarkan gitu, sudah membayar di bulan-bulan sebelumnya. Nah, contoh seperti ini. Nah, artinya kalau Juli masih bisa kita klik, oh ternyata Senja belum bayar di bulan Juli. Nah, seperti itu. Kalau sudah bayar, nah ini data bulannya akan terhapus atau tidak bisa kita pilih. Nah, contoh seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu, selain untuk mendata daftar penerimaan SPP, untuk tambah penerimaan ini juga bisa
Untuk penerimaan lainnya ya, penerimaan lainnya, penerimaan pendaftaran, penerimaan produk ya. Contoh seperti ini. Misalkan ada murid baru ya, murid baru. Tadi murid barunya atas nama Bening contohnya. Atas nama Bening untuk bayar SPP-nya untuk 1 bulan. Bayar untuk tahun 2025 bulannya jangan lupa bulan September. SPP-nya menyesuaikan dengan database di buku induk. Nah, kemudian murid baru atas nama Bening ini membayar pendaftaran. Pendaftarannya contoh misalkan pendaftaran 200.000. Nah, di sini sudah ada total data dan penerimaan lainnya. Kemudian membeli produk, ada membeli kaos ya. Kalau misalkan tambah lagi selain kaos, Ananda membeli tas ya. Kemudian misalkan tambah lagi selain tas ada modul ya. Contoh misalkan modul eksklusif. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan data ini untuk sebagai catatan atau sebagai penerimaan ya, catatan penerimaan di unitnya masing-masing. Nah, ini dan jangan khawatir jikalau penerimaan lainnya ini nanti akan mempengaruhi bagi hasil karena bagi hasil itu hanya diambil dari biaya SPP saja. Kalaupun Bapak Ibu memasukkan biaya pendaftaran dan yang lainnya, ini tidak akan berpengaruh ke bagi hasil. Nah, bagi hasil hanya akan dihitung dari biaya SPP yang dibayarkan. Selain itu tidak akan ada pengaruhnya. Nah, untuk metode pembayarannya, contoh misalkan transfer, kwitansi nomor 2 untuk pembayarannya misalkan di tanggal 1 September, contoh ya. Kemudian setelah itu kita cek terlebih dahulu, setelah kita anggap sesuai, maka kita submit. Nah, maka pembayarannya sudah masuk atas nama Bening. Total pembayarannya 585. Bisa kita lihat dan bisa kita hapus. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini untuk penerimaan bulan September. Ya, itu untuk penerimaan di menu keuangan. Selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya, ada keuangan data SPP. Data SPP untuk pengecekan ada departemen, tahun dan bulan, kolom sudah bayar. Kita masuk ke keuangan, kemudian pilih data SPP. Nah, data SPP ini untuk melihat murid mana saja yang sudah bayar dan murid mana saja yang belum bayar di bulan tersebut. Nah, contoh ini ya, untuk departemennya Bimba, tahunnya 2025 bulan September. Contoh misalkan bulan Agustus, kita mau lihat ada berapa murid yang sudah bayar. Oh, ternyata yang sudah bayar hanya 2 murid. Yang belum bayar ada 49 murid dengan total SPP senilai 12.050.000 yang belum terbayarkan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada kolom sudah bayar. Nah, bagi yang sudah bayar, maka tandanya nanti akan berubah menjadi checklist. Contoh seperti ini. Nah, ini artinya Senja sudah bayar di bulan sebelumnya ya, di bulan Agustus. Nah, ini sudah bayar. Yang lainnya yang bertanda silang, ini artinya belum bayar. Kita cek coba di bulan September. Nah, tadi yang sudah bayar SPP itu ada Bening dan Senja ya. Kita cek NIM-nya. Nah, seperti ini ya. Salma ya. Salma ini sudah bayar checklist. Kemudian ada Bening. Nah, ini juga sudah bayar terchecklist sebagai murid baru di sini. Yang lainnya belum bayar sesuai sudah bayar 2 murid, yang belum bayar 50 murid. Nah, yang 50 murid ini artinya yang tersilang-silang ini ya. Yang silang-silang maka dia belum bayar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya. Ada keuangan, masih di menu keuangan. Kita masuk ke sub menu bagi hasil. Ada departemen, tahun dan bulan, laporan bagi hasil. Kita kembali ke laporannya, data SPP bagi hasil. Ada departemen, tahun, bulan. Nah, kita bisa cek ya bagi hasil di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di sini ada laporan bagi hasil.
Nah, di sini ada laporan bagi hasil, nomor cabang, unit, profil ya. Kemudian ada rekap murid, murid aktif bulan lalu sampai dengan murid yang belum bayar. Nah, ini contoh ya. 51 murid aktif bulan ini satu, murid keluar satu, akhirnya murid aktif bulan ini 51, murid duafa satu, murid yang harus bayar SPP 50, murid yang sudah bayar SPP 2, murid yang belum bayar SPP 48, murid yang bayar biaya pendaftaran satu, total biaya pendaftaran 200.000, total pendapatan SPP 500.000. Persentase royalti 10%, jumlah royalti yang dibayarkan 50.000. Nah, ini juga membuktikan ya. Tadi ketika ada biaya pendaftaran, ada biaya pembelian tas, kaos, dan modul. Nah, tadi tidak terpengaruh ke bagi hasil. Jadi bagi hasil hanya akan menghitung dari total pendapatan SPP. Nah, di sini ya, Bapak Ibu, ini untuk laporan bagi hasil yang nantinya akan disetorkan oleh Bapak Ibu ke Bimba Ayueo. Oke, baik, itu tadi untuk bagi hasil. Selanjutnya ada keuangan, kirim laporan berulang setiap bulan. Kemudian ada tombol tambah data, ada departemen, ada tahun dan bulan. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu kirim laporan. Nah, ini ada tambah data di sini. Ada Departemen Bimba Ayueo tahun 2025 bulan September. Kita bisa cek ya laporan-laporan di bulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini contoh laporan sebelumnya. Kemudian ketika kita mau melaporkan di bulan untuk bulan September, contoh ya, untuk bulan September, tinggal kita klik tambah data, transfer manual, laporan untuk bulan September, tanggal bukti bayar. Nah, tanggal bukti bayar ini disesuaikan dengan tanggal kita laporan. Contoh misalkan saya laporannya di tanggal 15 ya, contoh misalkan. Nah, kemudian kita klik tanggal 15-nya, kita drag and drop file here atau kita browse di sini ya untuk bukti pembayaran. Untuk bukti pembayarannya ini nanti kita bisa yaitu bukti pembayaran bagi hasil ya, bagi hasil atau royalti. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini bukti pembayaran royalti dari Bimba dari Mitra ke Bimba. Ini yang di upload ya, bukan bukti pembayaran SPP, tapi bukti pembayaran royalti dari Mitra ke Bimba. Ini yang kita upload, kemudian setelah kita upload, kita update. Nah, maka akan muncul seperti ini laporan untuk tahun 2025 bulan September, tanggal kirim laporan 15 September, tanggal upload 15 September, info murid aktif 151, murid baru, murid keluar, sehingga murid aktifnya menjadi 51, beasiswa 1, SPP 500.000, bagi hasil 10% yang harus dibayarkan 50.000, transfer manual, bukti bayarnya sudah terupload di sini. Nah, jika ada perubahan, Bapak Ibu bisa ke kolom aksi ya. Kolom aksi kemudian bisa ubah tanggal laporan di sini. Nah, maka akan muncul lagi ya untuk tanggal bukti bayarnya dan bukti pembayarannya yang kwitansi untuk pembayarannya bisa diupload ulang. Ya itu ya tadi Bapak Ibu untuk kirim laporan. Lalu menu yang terakhir ada DPO. Depa, eh, Di DPU atau data pertumbuhan murid, perkembangan murid ada departemen, tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, grafik perkembangan unit. Kita kembali ke laporannya, menu DPU. Nah, di sini ada data perkembangan unit tahun 2025, ada profil unit, ada bulan ya, Januari sampai dengan Desember. Kemudian ada data murid dari murid aktif sampai dengan murid duafa.
ada keuangan ya, ini total pendaftaran, total pendapatan, jumlah royalti, tanggal kirim laporan, tanggal bayar selama 1 tahun periode, kemudian grafik data perkembangan unit, ada Januari, ini angka atau jumlah murid yang aktif di unit ya. Contoh ini dari bulan Januari 36, 37, 41, 51. Nah, ini untuk grafiknya. Grafiknya selalu bertambah. Nah, seperti ini. Ini untuk grafik perkembangan unitnya masing-masing nanti akan menyesuaikan data dari muridnya masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu ke 10 aplikasi atau fitur atau menu yang harus Bapak Ibu cek, input atau update setiap bulannya untuk memenuhi laporan dari perkembangan atau laporan pembayaran SPP di unitnya masing-masing. Jadi misalkan di laporan ini masih ada banyak sekali menu-menu yang mungkin tidak kami jelaskan, artinya menu-menu tersebut tidak perlu Bapak Ibu untuk isikan ya. Jadi cukup 10 menu yang tadi sudah kami jelaskan itu saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu cek, input dan update secara berkala setiap bulannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi menu-menunya, silahkan nanti misalkan ada yang ada yang masih belum paham terkait penjelasan yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu bisa langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk pada hari ini ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, bisa langsung raise hand ataupun bisa membuka mikrofonnya. Dan mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab bisa dibantu oleh Bunda Nani untuk memfasilitasi Bapak Ibu Kepala Unit ataupun Mitra Bimba yang ingin bertanya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Arif untuk apa materi training aplikasi hari ini ya. Eh, Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand atau menulis di pesan dari kali ini melalui obrolan ya. Oke, saya sudah membaca beberapa beberapa pertanyaan ini di kolom pertanyaan Pak Arif. Oke, kita buka eh, sesi pertanyaan buat mitra yang atau kepala unit yang belum paham perihal materi pertanyaan hari ini, sorry, aplikasi hari ini, tapi jangan disuruh mengulang ya. Nanti kita kalau ingin dari awal lagi kita akan kirimkan videonya hari ini setelah mungkin 2 atau 3 hari setelah meeting hari ini ya Pak Rip. Oke, Iya, betul Bunda. eh, oke ada yang ingin bertanya silakan raise hand atau langsung membuka mikrofon dengan menyebutkan nama dari unit mana seperti itu. Iya, mungkin ini pertanyaan yang ada di chatting terlebih dahulu, Oh Bunda, ya, kita oke baik. iya dari Bu Agnes Nah, Bu atau mungkin Bu Agnes Agnes bisa Sylvia membuka atau Bu ya. Agnes Sylvia bisa membuka mikrofonnya. Nanti bisa dibantu saya atau Iya. Ibu Lucy. Ya, Halo, iya, suara saya ya, terdengar jelas, Bu. ya jelas Bu. Dengan Ibu siapa? Agnes Sylvia ya. Dari mana Bu? Unit apa? Bimba Labuan unit. Bika Labuan. Ya, silakan Ibu ingin bertanya apa nih? Iya, tadi kan sudah dipraktekkan ya untuk daftar staf. Nah, Mm-mm, kita ada pergantian kepala unit. Nah, setelah kita mm-mm. ganti, Oh, Ibu bukan kepala unitnya. Ibu mitranya. ya tadi kan di Heeh. X ya,
Sudah di Heeh, X saya pilih, catatannya sudah saya pindah dimutasi ke bimba mm-mm, lain. Untuk alasan keluarnya kan tidak ada pilihannya. Nah, mm-mm. jadi ketika Untuk di belajar itu untuk tidak ini ya Bu, bisa untuk SDM ya. gimana? Ya untuk keluarnya itu tuh keluar SDM ya. Kalau murid kan ada alasannya ya, Iya. pindah apa Nah, segala ini macam. Tapi ini ini alasan keluarnya tidak ada, jadi no heeh, result, jadi nggak bisa dikeluarin. oke, oke. Kalau itu mungkin bisa dibantu Pak Arif, untuk SDM ya. Ya, baik Bu Agnes ya. Tadi tidak bisa mengeluarkan gitu ya. Tidak bisa memberikan status keluar ini seperti ini ya Bu ya. Iya, kalau Pak Arif kan itu langsung bisa keluar ya. Tapi pas saya coba di akun ini di Bimba ini nggak bisa, Kak. Hmm. Mungkin Caranya ditulis gitu sudah bisa bisa nggak Pak Arif? Nggak bisa ya kalau ditulis, umpamanya alasan keluarnya. Kalau kalau murid kan, nah ini catatan ini kan biasanya ada ya. ditulis Kalau aja. alasan keluar ini tidak ada pilihannya ya. Jadi memang Di catatan aja apa? hanya strip. Nah, Iya, lalu betul. Di yang catatannya. diketik ya yang diberikan catatan atau diketik manual itu di catatan ini, Bu. Nah, ya di situ Bu. Kalau kalau untuk itu Udah tidak saya ada. ketik alasannya, nah di set sebagai keluar tuh tidak bisa, Pak. Iya, memang tidak ada Bu. Nanti bisa ditulis di catatan aja di bawah Bu. Iya. Iya, Kalau untuk Dicat betul. SDM. Jadi di set sebagai keluar tuh nggak bisa ininya nolak, harus pilih item yang Oh, dasar dulu. Mungkin dicoba logout dulu, Bu, nanti dicoba login kembali. Oh gitu, oke oke. Iya. biasanya di refresh lah seperti itu. Ya Karena baik, Bu. biasanya data yang lama itu masih masih istilahnya masih eh, ter eh, terada di dalam sistem. Nanti setelah itu mungkin setelah di refresh atau logout terus masuk lagi, datanya pasti data baru lagi seperti itu, Bu. Ya, dicoba Baik dulu ya, Ibu, Bu. terima kasih. Iya baik, terima kasih. Iya, Ibu. Silakan ada lagi. Silakan yang ingin bertanya, raise hand atau langsung membuka mikrofonnya, menyebutkan nama dan dari unit mana. Oke, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Dengan, ya, halo dengan Ibu Karamina. Ibu Karamina ya. Saya ingin berkenalan ini sepertinya. Iya, Ya, halo. halo Ya, Ibu. halo Ibu. Ibu Karamina dari unit apa ini? Saya dari unit Manis Jaya, Bu. Manis Jaya. Oh, Ya, 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 eh, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Manis Jaya di mana tuh, Bu? Manis Jaya itu di daerah ini, Kampung Cikoneng Girang, Kelurahan Mm-mm. Gandasari, Kecamatan Jatiuung. Jatiuung. Iya, Kota Tangerang. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah cukup, Ibu. Sudah Ibu sebagai paham. kepala unit? Iya, saya sebagai kepala unit. Oke, ya. Salam buat mitranya ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke, salam kenal. Saya juga ingin berkenalan dengan Ibu Regita dari Bimba mana nih?
Jambe 1. Jambe Jambe itu Depok kalau nggak salah ya. Ya, Ibu Regita. Iya Ibu, izin nggak Salam. on cam Ibu, Kenapa, Bu? izin nggak on cam Oh karena ya, nggak apa-apa. Ini Bimba Jambe 1 ini di Depok ya? di Tangerang Ibu, Oh, Kabupaten. Tangerang. Saya pikir saya Iya, pikir Jambe di Depok karena di Depok gak ada Jambe, mohon maaf. Ibu Regita, iya Ibu. unit baru ya? Iya betul Ibu. Mm-mm. Sebagai KU atau mitra? KU. KU sudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Arief tadi? Iya Insya Allah sudah Ibu. Sudah ya. Sudah menggunakan aplikasinya? Sudah Ibu. Oke. Ya, kalau begitu nanti kalau ada kesulitan atau apa bisa WA ke saya atau ke Ibu Lucy ya. Kalau ada Iya, kesulitan iya eh, siap Ibu. memasukkan data atau apa. Oke, salam kenal Ibu Regita. Ya, salam kenal kembali Ibu. Oke, saya ingin ke selanjutnya ke Meruya Utara. Halo, Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Aziza Bunda. Ibu Azizah Ya, dari Meruya Waluya Utara. Utara. Iya, Oke, sebagai kepala unit. iya. Oke, ada kesulitan atau yang ingin disampaikan Ibu Eh, perihal aplikasi ini? untuk keseluruhan sih sebenarnya sudah paham ya Bunda. Tapi Alhamdulillah. eh, kalau boleh saya bertanya sedikit ya Bunda ya. Oh, silakan. Kita kita bisa bertanya kalau ada Ya, kesulitan apa segala macam. Mungkin jadi eh, pelajar juga untuk yang lain. Silakan, Bu. ya Bunda. Jadi gini, misalkan kita mau buat laporan di bulan Agustus Bunda. Mm-mm. Tetapi untuk laporan bulan Agustus SPP itu kita salah memasukkan tanggal masuknya tanggal bulan September. Ya, Oh, itu gitu. untuk mengedit tanggalnya bagaimana Bunda? Apakah kita harus menghapus datanya atau kita bisa edit untuk di sheet tanggalnya saja? Oke, Seperti oke. itu. Ya, Ya, oke. Siapa yang menjelaskan ini? Pak Arif atau Bu Lucy? Boleh, Bun. Oke, dengan Bu Lucy ya, Bu Maruyata siapa tadi? Lupa saya. Aziza. Bu Bu Azza ya, Aziza. maaf. Oke, dijelaskan oleh Ya, Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Baik, Bu Aziza, saya bantu jawab untuk pertanyaan yang tadi itu kalau ada kesalahan penulisan penerimaan SPP Agustus ditulis di September itu harus dihapus Bu di penerimaannya, tidak bisa diedit tanggal. oh gitu. Jadi mesti ke bulan Septembernya lalu dihapus di sebelah kanan ada gambar tempat sampah itu Iya. diklik nanti dihapus terus diinput kembali. Oh, baik kali gitu. Baik Bu Iya, Lucy, terima kasih untuk penjelasannya. ya terima kasih kembali Bu. Terima kasih Bunda dan Mas Arief untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Aziza. Salam buat Mas Arhan ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya saya mau kenalan ke Ibu Gita Budi Ayu. Ibu Gita Budi Ayu di mana ini? Di Bali ya kayaknya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Gita di mana? Dari Bimba Unit Keroncong, Bu. Oh, Keroncong. Saya pikir di Iya. Bali. Tapi perutnya nggak keroncongan kan, Bu? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Malamnya udah terisi ya. Gimana Ibu? Ada kesulitan? Eh, Tidak ada Ibu sejauh ini. Alhamdulillah. Sudah menggunakan aplikasi? Sudah Ibu, sudah. Ah ya, baik. Bagus. Oke. Kalau ada kesulitan atau ada kesusahan atau yang tidak bisa disampaikan, bisa lewat WA ke saya atau Ibu Lucy ya. Baik Ibu, terima Salam kasih. kenal Ibu Gita. Salam kenal Ibu. Selanjutnya Ibu S Munajah. Ini di mana unitnya dan unit apa? Halo, Assalamualaikum Ibu Munajah.
Sepertinya tidak di tempat. Ini dengan Ibu Nani Suryani. Wah, nama kita sama ini, Bu. Halo dengan Ibu Nani Suryani. Surya bener. Ya, halo Ibu. Ya, Ibu halo. Nani. Ya, saya Ibu Ade Musika, Ibu Nani itu motivator, Bu. Oh, Aja. Itunya diduain, belum di ini oh iya lagi. iya nggak apa-apa nggak apa. Saya pikir namanya Ibu Ya, Nani juga sama. Ini Bu Ade, Bu Mitra. Ade Mustika. Ya, Bu Ade Mustika. Di mana Bu unitnya? Cibuaya, Bu. Hah? Cibuaya, Cibuaya. Saya pikir di Buaya. Kabupaten Cibuaya di Karawang. mana itu Bu? Kabupaten Karawang, Bu. Oh, di Karawang. Ya ya ya. Baru ya, unit baru ya. Ya, Salam baru kenal 3 ya Bu bulan. ya. Heeh. Ya, Ibu ini sama-sama, Bu. yang KU-nya siapa? Ibu Naninya apa ibu adiknya? Eh, Sebetulnya Hmm? saya ada admin gitu adik saya, tapi tidak dimasukkan. Apa harus dimasukkan ya, Bu ya? Oh enggak usah enggak. Saya mau tanya aja. Ini Bu Ade ya, Bu Ade sebagai Iya, yang jadi mitra siapa ya, namanya? saya. Saya. Oh Bu Ade Ade. Mustika, saya. Ya ya ya, oke oke nggak apa-apa. eh Nanti kalau yang di datanya namanya nama mitra aja Bu. Tapi kalau pengerjaan sih KU yang mengerjakan gitu Ya, loh. Heeh. ya. Ya nggak apa-apa Bu. Iya, Salam iya, Bu. kenal. Sama-sama, Bu. Ya. Salam kenal, Bunda. Baik, ada kesulitan Ibu? Mungkin dari Alhamdulillah training tidak. hari ini sudah menggunakan aplikasi? Sudah menggunakan aplikasi tiap bulan. Alhamdulillah Alhamdulillah. lancar. Oke, baik, Ya, baik, baik. ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama, Ibu. Ya. Oke, satu lagi Ibu Munajah. Wah, hari ini nggak banyak yang ingin. Sepertinya hari ini tidak ada yang sudah mereka rata-rata semua sudah menggunakan aplikasi sepertinya Pak Arif. Jadi semua sepertinya sudah paham. Ya mungkin tadi Bu Agnes saja ya karena ada perubahan ya perubahan kepala unit yang mungkin sebelumnya keluar terus tanggung jawabnya mungkin dihibahkan atau dialihkan ke Bu Agnes ya. Jadi agak sedikit bingung mungkin gimana caranya menuliskan. Apakah sudah bisa Bu Agnes untuk keluar tadi untuk login lagi? Sudah bisa? Sudah Ibu, sudah selesai. Sudah keluar ya datanya ya? Ya, Sudah bisa dikeluarkan maksudnya? sudah. Seperti tadi jaringan kayaknya Bu. Oh, ya ya Iya. bisa jadi memang jaringan itu yang mengganggu, suka mengganggu karena ya namanya juga lewat internet ya. Ya, segala sesuatu memang eh, apa namanya istilahnya kita mengikuti gitu loh semua gitu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Arif. Saya kembalikan ke Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda dan teman-teman Bapak Ibu Mitra yang tadi sudah berdiskusi ya. Mungkin karena memang sudah tidak ada lagi yang perlu kita bahas dan perlu kita ditanyakan, saya kira bisa dicukupkan ya Bunda untuk pertemuan pada hari ini. Oke. Ya, oke, baik. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Bunda Nani kepada Bapak Ibu Mitra dan Kepala Unit yang hadir pada hari ini. Silahkan, Bun. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif untuk pemberian materi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak atau Ibu Kepala Unit atau Mitra atau yang mewakilinya ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya
untuk Bimba IWO dan juga untuk diri kita sendiri. Karena belajar itu selain untuk Bimba dan juga untuk diri kita sendiri gitu loh. Saya juga masih belajar dan selalu belajar karena Bimba adalah sepanjang menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Oke, hanya itu Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas penguatan yang telah disampaikan kepada kami dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Nani, kepada Bunda Lucy, kepada Bu Lucy yang sudah memberikan arahan serta penguatan serta menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra dan juga Kepala Unit yang sudah mengikuti acara training pada hari ini. Tentunya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam memberikan penyampaian materi ataupun memoderatori acara training pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di training aplikasi bulan depan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang hari ini ingin bergabung kembali, kami persilahkan jika masih menginginkan untuk mengikutinya. Dan untuk selanjutnya kita akhiri untuk training pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap Tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba berbuat Berbuat baik baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa bulan depan.